kelompok kelima. Perkenalkan, nama saya Karmi Masya. Saya Nurman Amal. Saya Muhammad Aril. Saya Adalah Gustrika. Saya Nuratia. Dan saya Cinta Pradana Semgalip. Kami dari 11 TPD 2. Pengertian Graphical User Interface. Graphical User Interface adalah bentuk antarmuka pengguna untuk memungkinkan user dapat berinteraksi dengan perangkat elektronik. GUI memiliki beberapa elemen mulai dari elemen Windows, menu, ikon, widget, dan juga tab. Untuk menggunakan elemen ini, biasanya GUI akan mendapatkan inputan dari perangkat masukan, baik secara manual maupun dengan teknologi touchscreen. Dalam pengembangannya, GUI akan terus dikembangkan untuk semakin memudahkan penggunaannya, seperti misalnya pengembangan teknologi gestur dan juga teknologi remote jarak jauh sebagai salah satu cara inputan di masa depan. Fungsi GUI seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, GUI adalah singkatan dari Graphical User Interface. Sesuai dengan namanya, GUI ini menggunakan grafis sebagai jembatan antara komputer dengan manusia. Penggunaan dari GUI ini diimplementasikan pada perangkat elektronik seperti komputer, laptop, dan juga smartphone. GUI biasanya digunakan untuk representasi visual untuk melakukan perintah dan fungsi pada operating system, Anda juga pada software. Dengan adanya GUI ini, maka user akan lebih mudah dalam hal menggunakan fitur-fitur yang penting dalam sebuah perangkat elektronik. Untuk menggunakan fungsi dengan mudah, ini beberapa hal yang biasanya digunakan adalah alat input seperti keyboard, mouse, dan lain-lain. Sejarah Graphical User Interface atau GUI. Di awal kemunculannya, untuk penggunaan komputer memang sangat ribet. Hal itu karena teknologi yang digunakan belum berkembang seperti sekarang ini. Jadi, untuk membuat perintah, user harus mengetikkan sesuatu lewat keyboard. Misalnya, ingin membuka Microsoft Word, maka user harus mengetikkannya. Beda dengan sekarang, yang tinggal klik ikon bergambar kertas dengan huruf B berwarna biru. Selain itu, hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mengoperasikannya. Oleh karena itu, para ahli terdorong untuk dapat menciptakan sesuatu yang dapat digunakan oleh kebanyakan orang dengan cara yang praktis dan mudah diingat. Akhirnya, lahirlah Graphical User Interface yang menampilkan semua menu, ikon, alat penunjuk lainnya yang menggantikan perintah diketik di shell. Hal ini membuat pengguna komputer menjadi lebih mudah untuk mengoperasikan sebuah perangkat daripada mengingat perintah yang menggunakan teks pada sebuah kotak komando tertentu. Hal ini dikarenakan bahwa manusia lebih mudah mengingat gambar dibandingkan tulisan. Graphic User Interface pertama kali digunakan pada operation system yang diproduksi oleh Steve Jobs, yakni Macintosh. Beberapa tahun setelahnya, sistem operasi lain mengikutinya, seperti Microsoft dengan GUI Windows-nya. Tapi di zaman sekarang, Mac OS lah yang disebut-sebut sebagai OS yang berGUI terbalik, padahal mayoritas dari mereka menggunakan Windows. Bahkan pengguna Mac juga tidak sedikit yang menginstal Windows di dalam Macintosh-nya. Pada perkembangannya, penggunaan Graphical User Interface banyak juga ditetapkan pada beberapa jenis usaha yang spesifik. Sebagai contoh, yaitu ATM dan sebagainya. Perbedaan GUI dengan CLI. GUI adalah jenis antarmuka pengguna yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan perangkat elektronik melalui ikon grafis dan indikator visual. Sedangkan CLI adalah antarmuka bagi pengguna untuk mengeluarkan perintah dalam bentuk baris teks atau baris perintah berturut-turut untuk melakukan tugas komputer. Jenis-jenis GUI: 1. Windows OS, 2. Mac OS, 3. Linux OS. Kekurangan dari GUI adalah menggunakan lebih banyak memori komputer karena tujuannya adalah untuk membuatnya ramah pengguna dan bukan sumber daya yang dioptimalkan. Akibatnya, bisa menjadi lambat pada komputer dengan spesifikasi rendah. GUI menjadi lebih kompleks jika pengguna perlu berkomunikasi dengan komputer secara langsung,
Sedangkan kelebihan dari GUI adalah 1. Desainnya menarik. 2. Dengan adanya mode grafis pada antarmuka GUI ini bisa membuat pengguna menjadi lebih nyaman dan cenderung bisa mengubah perasaan pengguna jika menggunakan tampilan GUI. 3. Memudahkan interaksi pengguna dan komputer. 4. Mudah digunakan. Dan 5. Mudah dipelajari. Cara kerja GUI. Pengguna hanya akan melihat fungsi mana yang bisa digunakan tanpa perlu memahami input kode untuk memproses perintah tersebut. Dengan begitu, interaksi jadi lebih mudah. Developer bisa mengubah tampilan interface sebebas mungkin. Yang penting fungsinya tetap sama. Macam-macam sistem operasi. 1. Windows, 2. macOS, 3. Linux, 4. MS-DOS, 5. Unix, 6. Android, 7. Chromium OS. Langkah pertama yaitu membuka aplikasi VirtualBox yang telah kita install sebelumnya. Untuk membuat mesin baru, di sini kita klik New, kemudian kita beri nama Debian GUI. Setelah itu kita klik Next. Selanjutnya, mengatur penggunaan RAM. Pastikan pengaturan penggunaan RAM hanya pada batas hijau agar tidak mempengaruhi kinerja komputer. Setelah itu, kita klik Next. Selanjutnya, mengatur hard disk virtual. Di sini kita memilih Create a Virtual Hard Disk Now. Kemudian klik Create. Masih dalam konfigurasi pembuatan virtual hard disk. Pada tahap ini, kita pilih tipe hard disk FDI atau VirtualBox Disk Image. Kemudian klik Next. Pada tahap ini kita memilih Dynamically Allocated, kemudian klik Next. Selanjutnya kita masuk pada pemilihan lokasi penyimpanan disk virtual serta mengatur ukuran dari hard disk virtualnya. Kemudian kita klik Create. Kemudian kita masuk pada menu pengaturan. Pada menu pengaturan di sini kita memilih Storage, kemudian kita klik disk yang bertuliskan empty. Setelah itu, kita klik icon disk yang berwarna biru pada pojok kanan. Kemudian, kita pilih file disk ISO DVD1. Setelah itu, kita klik OK. Setelah mengklik OK untuk menyimpan pengaturan, selanjutnya kita mengklik Mulai untuk melanjutkan penginstalan. Selanjutnya akan muncul tampilan untuk memilih jenis instalasi. Di sini kita memilih graphical install karena ingin menginstal dengan mode grafik. Setelah itu kita klik enter. Pilih bahasa yang akan digunakan saat instalasi dan setelah sistem terinstal. Di sini saya memilih bahasa English. Tekan enter untuk melanjutkan ataupun menekan continue. Lanjut pilih lokasi kita saat ini. Untuk memilih Indonesia, pilih dulu order. Kemudian pilih Asia. Dan pilih Indonesia. Setelah itu klik continue. Pada konfigurasi locales, pilih United States. Kemudian klik continue. Lanjut, kita memilih jenis keyboard yang akan digunakan. Di sini saya memilih American English. Setelah mengklik continue, kita tunggu proses hingga selesai. Lanjut, kita masukkan name server address. Masukkan berupa IP address. Di sini saya memasukkan 192.168.100.1. Setelah itu kita klik continue. Pada tahap ini, kita akan memasukkan hostname. Di sini saya memasukkan nama kelompok 5. Di sini kita bisa memasukkan nama kita sendiri sesuai keinginan kita. Setelah itu kita klik continue. Pada tahap ini kita berikan domain name. Masukkan berupa alamat website dengan akhiran .com, net, dan lain-lain. Di sini saya memasukkan www.kelompok5.com. Kemudian setelah itu kita klik continue. Selanjutnya, kita masukkan password untuk root. Di sini, saya memasukkan password 4
3, 2, 1. Begitupun dengan kolom kedua, kita masukkan password yang sama. Setelah memasukkan password, kita klik continue. Kemudian, kita akan diminta untuk memasukkan nama lengkap user. Di sini, saya memasukkan nama kelompok 5. Setelah memasukkan nama yang kita inginkan, kita klik continue. Selanjutnya, kita masukkan nama akun untuk user. Karena sudah terpilih secara otomatis, di sini kita tinggal mengklik continue. Tahap selanjutnya, kita memasukkan password untuk user. Di sini, saya menggunakan password yang telah saya buat sebelumnya. Tetapi, jika ingin mengganti passwordnya, juga tidak apa-apa. Setelah memasukkan password, kita klik continue. Di sini, kita tunggu proses hingga selesai. Tahap selanjutnya yaitu memilih zona waktu. Karena saya berada di Sulawesi, maka saya memilih sentral. Setelah itu, kita klik continue. Kemudian, masuk pada bagian pemartisian hard disk. Di sini, kita menggunakan GUID use entire disk. Kemudian, kita klik continue. Selanjutnya muncul pilihan hard disk yang akan dipartisi. Pilih hard disk yang sesuai, kemudian klik continue. Pada tahap ini, pilih all files in one partition. Pilihan ini direkomendasikan untuk user pemula. Kemudian klik continue. Pada tahap ini, kita pilih finish partitioning and write change to disk untuk menyelesaikan proses pemartisian. Setelah itu, klik continue. Jika sudah yakin untuk menerapkan seluruh konfigurasi partisi yang telah dilakukan pada hard disk dan tidak ada yang ingin dirubah lagi, pilih yes. Setelah itu, tunggu proses hingga selesai. Setelah proses selesai, akan muncul tampilan untuk melakukan scan terhadap CD atau DVD lain. Pada tahap ini, klik no. Setelah mengklik no, kita klik continue. Kemudian muncul pilihan network mirror untuk melakukan pembaruan sistem. Jika kita tidak memiliki internet atau tidak ingin memperbaharui sistem, pilih saja no. Kemudian klik continue. Jika ingin berpartisipasi dalam survei penggunaan paket, pilih yes. Jika tidak, pilih no. Kemudian klik continue. Selanjutnya, muncul pilihan software selection yang akan diinstal. Kita hilangkan checklist pada standar sistem utilities karena kita ingin tampilan GUI. Setelah itu, kita klik continue. Tunggu proses hingga selesai. Tahap selanjutnya, muncul pertanyaan untuk menginstal grup bootloader. Bootloader berguna untuk memulai sistem saat komputer pertama kali dinyalakan. Di sini kita pilih yes. Setelah itu, kita klik continue. Akan muncul notifikasi instalasi Debian Server telah selesai. Di sini kita pilih continue untuk mereboot sistem. Pada tahap ini, kita pilih Debian GNU Linux, kemudian klik enter. Kemudian, kita masuk pada akun yang telah kita buat. Inilah tampilan login setelah instalasi. Masukkan password yang telah dibuat tadi. Kemudian klik login. Dan inilah tampilan dashboard pada Debian GUI. Why do I, baby, why do I love the way you always leave me?